Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita sekarang hadis Bukhari. Kalau tadi kajian tafsir Al-Qurtubi, sekarang kajian hadis Bukhari kitab Fathul Bari. Bukhari 173, Fathul Bari juz 1 halaman 368 sampai 369, kanan bawah sampai kiri atas. Haddatsana Ishaq akhbarana Abdus Samadi haddatsana Abdurrahman ibnu Abdullah ibni Dinar sami'tu abi an Nabi Salihin an Nabi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abi Hurairah menyampaikan dari Nabi. Mohon maaf ya, ada orang yang menceritakan, katanya sahabat Abi Hurairah ini dipukul oleh Sayyidina Umar gara-gara banyak menceritakan hadis Nabi. Tidak benar itu cerita, dan itu cerita bohong. Biasanya yang bercerita begitu orang yang benci sekali kepada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan biasanya ciri-ciri orang ingkar sunnah itu, mohon maaf, atau mengambil sunnah disesuaikan dengan kemauannya. Kalau nggak suka ya dibuang, dibilang bertentangan dengan ayat lah, dibilang nggak masuk akal lah. Ya bagi kami silahkan saja, mau ingkar sunnah, mau diambil sesukanya terserah. Kalau kami tidak punya kepentingan, tugas kami hanya membacakan, itu pun menurut kemampuan kami yang terbatas. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi bacaan kami, pemahaman kami. Sahabat Abi Hurairah menyampaikan dari Nabi, katanya Nabi menyampaikan, anna rajulan, sahabat Abi Hurairah saja, semua sahabat itu masih bergantung kepada Nabi. Orang sekarang tidak, enggak perlu Nabi. Nabi itu manusia biasa, langsung saja kepada Quran. Allah yang Maha Tahu. Jadi langsung kepada Quran, ayat dengan ayat, enggak perlu hadis, enggak perlu tafsir. Hebat dah. Tabi'in perlu sahabat, sahabat perlu Nabi. Sekarang Nabi nggak perlu, manusia itu katanya dianggap menyekutukan dengan Allah. Dari mana penafsiran seperti itu? Padahal amatnatum kamatnati ahlil kitab itu hadis mungkoti itu. Saya nggak mengatakan hadis palsu, tapi itu hadis mungkoti. Perawinya 10 tahun nggak ketemu dengan Sayyidina Umar itu. Katanya dari Sayyidina Umar, padahal yang menceritakan itu lahir setelah di zaman Sayyidina Ali yang menceritakan itu hadis. Setelah 10 tahun Sayyidina Umar wafat. Jadi kalau mau diterima amasnatum kamasnati ahlil kitab, silakan penjelasannya diterima, redaksinya. Kalau keasliannya itu memang mungkote, tapi jangan dipahami bahwa ketika menyampaikan as-sunnah dianggap menyekutukan dengan Allah, menyekutukan dengan Al-Quran. Itu pemahaman ingkar sunnah itu. Anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki ro'a melihat siapa rojul kalban kepada huk-huk. Huk-huk itu anjing. Seorang melihat kalban kepada huk-huk, ya'kulu sampai makan apa huk-huk, athara kepada tanah yang lembab. Saking hausnya, karena haus sekali, minal atos. Fa'akhadha, maka ada seorang laki-laki yang haus waktu itu mengambil air ke sumur, lalu dia minum. Karena huk-huk ini kan gak berani kan ke bawah, khawatir gak bisa naik lagi. Melihat huk-huk di atas sumur yang sampai memakan tanah yang basah karena haus. Fa'akhadhar rajul, maka lembutlah hati bapak tadi mengambil. Di dalam riwayat yang lain seorang perempuan. Jadi berarti kalau begitu kasusnya berkali-kali. Bapak tadi mengambil hufahu kepada sepatunya. Sepatu orang dahulu itu terbuat dari kulit, jadi bisa dibuat ngambil air. Lalu dia turun ke sumur lagi setelah di atas. Tadinya sudah selesai minum, begitu mau pulang ada hukuk yang kehausan, dia turun lagi ke sumur,
lalu sepatunya itu diisi air, lalu sepatunya digigit oleh bapak itu tadi, tangannya untuk megang di pinggir sumur itu untuk naik ngerayap itu. Lalu setelah di atas itu air dituangkan ke, di dalam riwayat yang lain langsung dikasihkan ke Hukuk, di dalam riwayat yang lain dituangkan ke suatu tempat, lalu si Hukuk itu minum. Faja'ala, maka menjadikan siapa rojul tadi, yagrifu menciduk, mengambil siapa rojul lahu untuk Huk bihi dengan khuf tadi, hatta arwahu, sampai Huk tadi merasa hausnya hilang, menghilangkan haus siapa rojul hu kepada itu air tadi, sampai menghilangkan hu kepada Huk tadi, kalban tadi. Fasyakaro, maka menerima amal ibadahnya, bersyukur siapa Allah lahu kepada orang laki-laki tadi yang memberi minum Huk. Ini hadis bukan berarti kita suruh miara Huk. Tidak. Kalau ada Huk saja diberi minum, diberi makan, bisa masuk surga kita. Apalagi kalau kita bisa membantu orang tua, keluarga, atau siapapun orang yang bisa kita bantu menurut kemampuan kita. Paling tidak kita bantu dengan doa. Paling tidak jangan menyulitkan rizkinya orang. Jangan pernah menutup rizki orang, pintu rizki orang, peluang orang mendapatkan rizki. Fasyakarallahu lahu. Kenapa? Karena kalau dipiara ya mesti dilepas. Karena Huk ini yang lebih suka dia tempatnya di hutan. Jadi dia bisa lari ke sana kemari sama teman-temannya. Lagi pula kalau kita miara Huk sih boleh sebenarnya, kalau misal untuk menjaga kebun dan lain sebagainya, atau jaga rumah, itu pun tidak boleh dikerangkeng, itu pun suaranya nggak boleh menyakiti tetangga, baunya, kotorannya. Kenapa malaikat tidak berani, tidak mau masuk kepada tempat yang ada Huk-Huknya? Itu maksudnya Huk yang di situ kotorannya banyak sehingga bisa melahirkan penyakit kepada tetangganya, belum baunya. Karena dari bau itu melahirkan penyakit loh. Itu Islam sampai sebegitu. Jadi kalau kita terbiasa di lingkungan pengap, kamar yang pengap apalagi bau, itu penyakit. Itu begitu di dalam penjelasan Nabi. Dan suaranya di tengah malam, Huk dan lain sebagainya, membuat orang nggak bisa tidur, istirahat nggak tenang. Itulah malaikat rahmah nggak turun, yang ada melahirkan permusuhan dengan tetangga. Itu maksudnya malaikat nggak masuk kepada tempat yang ada Huk-Huknya. Bukan suruh membenci Huk dan bukan suruh menganjurkan miara Huk, tidak. Jadi lihat situasi dan kondisi. Fadkhalahul jannah. Tapi kalau ada Huk itu cukup pura-pura duduk ngambil batu, lalu kita pura-pura ngelempar ke Huk itu, maka beliau akan lari. Insya Allah di antara caranya seperti itu. Karena dulu kami pernah mau Jumatan, ada seorang jualan peralatan seperti pisau, gunting dan lain sebagainya. Itu dipikul, dia itu seperti mau dimakan oleh Huk itu. Jadi beliau sampai teriak-teriak. Kami mau Jumatan waktu itu, tempat masjidnya di daerah Kopassus. Lalu alhamdulillah kami halau itu, lalu minggir itu Huk hitam. Dan itu orang yang jualan itu udah betul-betul sedang ketakutan itu. Atas izin Allah selesai. Dan alhamdulillah kami pun gak menyakiti Huk dan orang itu tidak diganggu oleh Huk. Fadkhalahul jannah. Maka gara-gara memberi makan minum Huk seperti tadi itu memasukkan Allahu kepada man tadi al-jannata ke surga. Apalagi ini sisa-sisa Ramadan lah. Bukhari 173, 2363, 2466, 6009. Fathul Bari juz 1 halaman 368, 369. Kalau ada semut, di mana dia anterin ke makanan. Jangan nyakitin semut satu, jangan dipisahkan semut dengan tempatnya, dengan keluarganya kalau memungkinkan. Jangan gara-gara kita digigit satu semut, semua semut lalu kita bakar. Jangan begitulah. Kalau bisa itu cuma dihalang-halangi sajalah. Kalau dimungkinkan. Sekarang materi kita Bukhari 174.
Wa qala Ahmad ibn Syabib haddatsana Abi an Yunus an ibn Syihab qala haddatsani Hamzatu ibnu Abdullah an abihi qala kanat al-kilabu tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjidi fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yakunu yarushuna syai'am min dalik. Kanat, menurut Hamzah bin Abdullah, Hamzah dari Abdullah, dari ayahnya, kata Abdullah, di zaman Nabi itu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anaknya Sayyidina Umar, kata anaknya Sayyidina Umar, kanat ada al-kilabu, apa huk-huk anjing di zaman Nabi, tabulu, yaitu kencing, wa tukbil, mondar mandir, datang, tudbir, pulang, fil masjid, di masjid. Karena dulu masjid itu tidak seperti sekarang ya, jadi tidak ada, hanya ada tembok penghalang, belum ada pintunya, lalu terbuat dari pasir, sehingga ketika ada orang yang kencing di pojokan masjid, neresep ke bawah, lalu disiram dengan air seember. Di zaman Nabi, di Mekah, di Madinah, itu huk-huk itu mondar mandir fil masjid, fi zamani Rasulillah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau sekarang dihalang-halangi lah. Falam yakunu, maka tidak ada siapa mereka para sahabat yarusyuna, yaitu menyiram, memercikan siapa mereka syai'an kepada sesuatu min dzalika, dari bekas-bekas huk-huk tadi. Ini pelajaran bahwa penjelasan ulama yang lagi viral di televisi itu atau di YouTube yang mengatakan apabila ada huk-huk maka Lailatul Qadri itu tidak akan masuk kepada tempat yang ada huk-huknya. Tidak benar itu. Ini hadis Bukhari ini. Yang lebih benar hadis Bukhari, sabda Nabi. Yang benar Nabi, sahabat Abdullah bin Umar, apa ulama yang dianggap ulama viral di YouTube itu? Enggak benar. Yang dimaksud malaikat tidak mau turun apabila di tempat itu ada huk-huknya. Huk-huk yang suaranya menyakiti tetangganya. Najis yang ada najisnya, dengan najisnya menyakiti baunya, penyakitnya kepada tetangganya. Apabila tidak, huk-huk itu suaranya tidak menyakiti tetangga, najisnya tidak bersih, dan dia tidak diikat sehingga dia ke kebun ke sana kemari, nggak ada masalah. Coba lihat itu. Jadi yang tidak boleh miara huk-huk itu al-kalbul akur. Kalau hadis Bukhari itu, kalbul akur itu apa? Anjing huk-huk yang ganas, yang dapat memangsa manusia. Ada orang lewat depan rumahnya digigit. Nah itu bukan hanya malaikat yang nggak turun, semua tetangga pasti menjauhin itu orang yang miara anjing kayak begitu. Melahirkan permusuhan itu yang kayak begitu. RT RW mesti memberikan masukan, jangan sampai lingkungannya ada yang kayak begitu. Kalau enggak, dibuat solusinya yang terbaik, bagaimana win-win solution begitu. Berikutnya, jangan lupa, zaman Nabi itu huk-huk itu dibuat oleh Allah, dipakai untuk membantu mencari rizki. Karena dulu di zaman Nabi, orang mau menangkap hewan itu kan kenceng-kenceng liar. Maka Allah memberikan solusi, kamu ajarin huk-huk. Di Al-Ma'idah itu kan, mukallib itu orangnya, mukallab itu hukuknya. Diajarinlah hukuk, diajari oleh Allah. Allah mengajari Nabi, Nabi mengajari para sahabat bagaimana sampai hukuk itu bisa membantu kita menangkap hewan yang liar tadi. Begitu ditangkap bukan untuk dimakan, tapi larinya itu supaya dipegang oleh hukuk, baru nanti disamperin oleh orang yang berburu itu, lalu disembelih secukupnya saja untuk konsumsi. Begitu. Tentu yang diburu itu hewan yang halal. Coba lagi pola huk-huk itu, ada yang huk-huk duluan masuk surga. Huk-huknya Ashabul Kahfi itu. Nah kita aja bukan huk-huk belum tentu masuk surga, dia udah duluan. Lagi pula huk-huk itu kan makhluk Allah. Yang menciptakan huk-huk itu Allah. Jadi nggak boleh kita benci sama huk-huk, karena membenci hukuk sama dengan membenci penciptanya. Taruhlah pada tempatnya. Hukuk itu taruh pada tempatnya, pada porsinya. Jangan kita merasa lebih mulia dari hukuk. Jangan merasa lebih mulia dari makhluk Allah yang lain. Sampai segitunya aturan Al-Quran, As-Sunnah, Islam itu luar biasa bijaksananya, santunnya dan lembutnya, tawaduknya. Yang terakhir yaitu hadis Bukhari
berikutnya, yaitu ada di bab 34. Bab man lam yaral wudu'a illa minal makhrajaini minal qubuli wad dubur. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, auja ahadum minkum minal ghaid. Al-Maidah ayat 6. Wudu tidak batal kalau hanya keluar darah. Yang membatalkan itu kalau keluar sesuatu, baik dari itu jalan depan, kubul, maupun jalan belakang, itu dubur, pipis atau itu. Selebihnya tidak membatalkan. Nah, nanti lain pendapat. Ini hanya untuk sementara begitu dulu. Wa qala ata'un fi may yakhruju min duburid dud aw min dzakarihi nahul qamlah yu'idul wudu'a. Wa qala Jabir bin Abdullah idza dhahika fi sholati 'ada as-salata wa lam yu'idil wudu'a. Kalau itu bagaimana kalau keluar ulat dari kemaluannya itu kubul atau dubur? Nah, itu harus berwudu, batal. Supaya tidak keluar ulat, makanannya harus steril. Jangan makanan sisa kemarin dimakan. Makanya makanan itu harus habis satu kali. Kalau kira-kira nggak habis, dari awal masak harus dibagikan. Akibat, kata orang Jawa Timur, itu kremian itu. Kremian itu keluar ulat dari duburnya. Itu akibat makanan dihangat. Kenapa dihangat? Karena nggak dikasih orang. Coba kasihin orang, pasti nggak melahirkan penyakit. Kalau penyakitan kayak begitu, batal wudhunya nggak sah sholatnya. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain. Yu'idul wudu'a qala Jabir bin Abdullah idza dhahika fi shalah. Solusinya bagaimana? Solusinya beli sebutuhnya saja, lebih baik kurang daripada lebih. Beli atau masak sebutuhnya, lebih baik kurang masak lagi. Daripada kita membeli atau memasak lebih, akhirnya melahirkan penyakit dud. Dud itu apa tadi? Yaitu cacing yang keluar dari kemaluan. Kalau nggak percaya, buktikanlah. Masakan yang dimasak lagi, masakan kemarin, lalu kita masak, pasti itu keluar cacing itu dari kemaluannya. Wa qala Jabir bin Abdullah, saya hanya membacakan di dalam Fathul Bari juz 1 halaman 371 di sebelah kiri. Saya hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silahkan cek 8 baris dari atas sebelah kiri. Wa qala Jabir bin Abdullah idza dhahika fi shalah. Sampai sebegitu jauhnya Islam itu terinci untuk menjaga kesehatan umat Islam. Idza dhahika, kata sahabat Jabir bin Abdullah, idza dhahika fi sholati 'ada as-salata wa lam yu'idil wudu. Kalau senyum itu tidak membatalkan wudu. Wa qala Al-Hasan, yang tidak boleh kalau sengaja, kalau ketawa terbahak-bahak waktu sholat. Kalau cuma senyum tidak, tapi jangan senyum-senyum kalau lagi sholat. Wa qala Al-Hasan in khadha min sya'rihi wa adfarihi wa ahla khuffaihi fala wudu alaihi. Wa qala Abu Hurairah la wudu'a illa min hadatsin. Wa yuzkaru an Jabirin annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati dzatir riqa farumiya rajulun bisahmin. Waktu perang dzatir riqa ada seorang yang kena anak panah. Fanazabahu ad-dam, kemudian akhirnya darahnya muncrat. Faroka, tapi orang itu karena dia menjaga di suatu tempat, lalu dia lagi sholat itu terkena anak panahnya musuh. Karena dia lagi sholat, dia nggak terasa. Saking khusyuknya, faroka tetap ruku, wa sajada tetap sujud, wa madha fi sholatihi. Nanti ceritanya ini lengkap ada di belakang. Di terakhir kami baca habis ini. Wa qala Al-Hasan, di dalam riwayat yang lain, mazalal muslimuna, waktu itu para sahabat tetap sholat, yusalluna fi jirahatihim, meskipun dalam keadaan luka. Kenapa? Ada yang berpendapat lukanya muncrat, ada yang berpendapat segera dibersihkan, melanjutkan sholatnya. Jadi saking khusyuknya sholatnya. Wah, kalau kita, masya Allah, sholat kadang-kadang, masya Allah, cepat banget. Yang lama itu kalau bukan sholat, nah sholat dianggap main-main. Padahal kehidupan yang sebenarnya itu kalau lagi sholat. Kalau sholat saja buru-buru, apalagi kehidupan yang lain. Pasti nggak akan pernah tenang. Kalau sholat aja nggak tenang, itu rumus itu. Kalau sholat saja tidak tenang,
pasti perbuatan yang lain tidak akan pernah punya ketenangan dalam berbicara, memahami, menanggapi, berjalan, memutuskan apa saja tidak akan pernah menemukan ketenangan. Wa qala Taus wa Muhammad bin Ali wa Ata'un wa ahlul Hijaz laisa fid dam wudu wa asara Ibnu Umar basratan fa kharaja minha ad-dam wa lam yatawadda. Luka jerawat itu tidak membatalkan wudu. Wa bazaqa Ibnu Abi Aufa damam famadha fi salatihi. Wa qala Ibnu Umar wal Hasan fi may yahtajim laisa alaihi illa ghuslu mahajimihi. Ini waktu apa ini ambil darah apa ya, yang untuk PMI itu, darah untuk membantu orang kalau butuh darah itu namanya, itu juga tidak membatalkan wudhu. Nah ceritanya begini, orang yang lagi sholat tadi terkena anak panah itu. Wamasiluha annan Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala bi syi'bin faqala may yahrusuna al-lailah. Waktu itu Nabi berada di suatu jalan. Lalu Nabi menyampaikan, mohon maaf, pada kesempatan ini siapa yang berkenan menjaga kami? Faqama rajulun minal muhajirin. Lalu ada seorang sahabat dari muhajirin, wa rajulun minal ansar, dan seorang laki-laki dari ansar yang berkenan menjaga semalaman waktu itu Nabi di sekitar Nabi supaya Nabi tidak terserang musuh. Jadi kita tawakal tapi tetap berusaha, ada yang menjaga. Fabata, maka semalaman mereka berdua bifami syi'bih faqata samal laila lil harasa. Maka dua-duanya itu menjaga di depan pintu jalan itu. Maka mereka membagi fakta sama al-laila di malam itu lil harasa untuk menjaga. Saya tidur, kamu jaga ya. Baik, saya jaga, kamu tidur. Dia jaga sambil sholat. Fanamal muhajiriyuh. Ya kalau misal musuhnya ada di arah barat kan gampang, sambil sholat bisa sambil jaga. Fanamal muhajiriyuh. Maka tertidur sahabat muhajirin ini, al-muhajir. Waqamal ansor, kebagian sedang berjaga. Siapa? Sahabat ansor. Dia berjaga sambil sholat, yusolli. Faja'a rajulun minal aduwi, ternyata ada seorang musuh menyelinap. Begitu menyelinap, dia melihat ada orang lagi sholat. Faro'a al-ansoriyah faromahu bisahmin, kemudian orang itu dilempar pakai anak panah. Fa'asabahu, maka kena orang yang lagi sholat tadi, sahabat ansor yang jaga Nabi itu. Fanaza'ahu, maka dicopot. Itu anak panahnya dicopot oleh sahabat ansor itu. Wastamarra fi sholatihi, tapi dia tetap sholat. Luar biasa coba. Tsumma ramau, kemudian dilempar lagi dengan anak panah itu sahabat ansor itu bisanin, kedua kalinya. Fasona akadzalika, dicopot lagi, dilanjutin sholatnya lagi. Tsumma ramahu bisalisin, sampai 3 kali, lempar lagi, copot lagi. Fantaza'ahu wa raka'a, tetap ruku, sajadah tetap sujud, wa qadha sholatahu, sampai selesai sholatnya. Tsumma aiqadha, selesai sholat, membangunkan itu sahabat ansor rafiqahu, kepada temannya sahabat muhajirin. Mas, itu ada musuh, saya ini udah dilempar nih 3 kali, ini darah muncrat begini. Falamma ra'a ma bihi minad dima'i, maka setelah melihat siapa sahabat ansor, ma kepada suatu bihi dengan sahabat ansor, minad dima'i, dari darah yang banyak. Qala lahu, sahabat muhajirin itu tadi ngomong kemana sahabat ansor, Mas, kenapa sampean tidak membangunkan kami dari tadi? Limala ambahatni. Kalau 5 pendek itu mengapa? Kalau 5 panjang itu artinya kepada sesuatu. Karena beda panjang pendek itu artinya udah jauh itu. Limala ambahatni. Orang sekarang, mohon maaf ya, baca Qur'annya masih kocar-kacir. Ini mohon maaf, saya tidak bermaksud menghina. Tapi mohon maaf, rata-rata orang yang ingkar sunnah itu biasanya baca Qur'annya banyak yang salah. Mohon maaf. Pemahaman penafsirannya banyak yang salah. Mohon maaf. Kalau nggak percaya, coba cek, rekam ketika dia baca Qur'an, berikan kepada orang yang ngerti bacaan Quran. Coba, kalau kami dianggap ini karena kedengkian, lalu rekam, lalu sampaikan kepada ulama, ini bacaan Qurannya salah atau tidak. Bacaan Qurannya masih banyak yang salah, dia berani ingkar sunnah. Saya kadang-kadang kan bingung lihat orang kayak begitu. Kenapa dia tidak tawadhu? Kalau mau ingkar bolehlah, tapi coba
hargai pendapat orang lain, hargai as-sunnah. Jangan langsung mengatakan ini begini, ini begini. Tawaduklah. Zaman sekarang zaman keterbukaan. Apabila kita berani memprotes seseorang, maka orang akan menilai ilmu kita. Itu namanya, kalau kita berani melempar kaca orang, maka kaca rumah kita akan dilempar oleh orang lain. Itu hukum kausalita itu. Makanya kalau sekarang lebih baik tawaduk lah. Lebih baik kita baca kitab, ini ada pendapat begini, referensi begini, silahkan, gitu aja lah. Selanjutnya serahkan kepada masyarakat. Limala ambahatni awwala ma roma. Wahai sahabat Ansor, kenapa Anda tidak membangunkan siapa engkau? Ambahtani, ini kepada kami, awwala ma ra'ama. Ambahatni, la ambahtani. Kenapa tidak membangunkan siapa engkau sahabat Ansor? Ini kepada aku sahabat Muhajir, awwala ma roma. Di awal pertama kamu dilempar. Qala kuntu fi suratin. Waktu itu kami sedang membaca Al-Quran, sebuah surat. Fa'ahbabtu alla uqti'aha. Maka aku lebih suka aku melanjutkan sholatku, melanjutkan pembacaan surahku, daripada aku harus membangunkan kamu gara-gara luka ini. Biarin saja. Luar biasa kehebatan sahabat dulu itu ya, kehusuan sholatnya, kecintaannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa akhrajahul Baihaqi fid dalaili min wajhin akhara wa sammal ansariyah al-madhkura Abbad ibn Bishrin. Ternyata katanya sahabat Ansor yang dipanah tadi itu namanya sahabat Abbad bin Bishrin. Sedangkan sahabat Muhajir tadi yang tidur tadi karena bergantian jaganya itu namanya sahabat Ammar bin Yasir. Ini nanti lengkap ceritanya ada di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Orang kalau membaca Al-Quran di antaranya surah Al-Kahfi melahirkan ketenangan yang luar biasa. Itu satu sisi, tapi di sisi yang lain jangan surah Al-Kahfi doang yang dibaca. Nanti surah-surah yang lain tuh protes. Kenapa kok lu aja yang dibaca, lah gua kapan dibacanya? Kira-kira kan begitu. Jangan Yasin doang yang dibaca, yang lain kapan dibacanya. Dengan demikian bergantian. Silahkan baca surah Yasin, silahkan baca surah Al-Kahfi, tapi jangan lupa di waktu yang lain surah-surah yang lain dibaca, karena sama-sama mengandung mukjizat, sama-sama melahirkan pahala, sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Ajab al-Khattabi bi annahu yahtamilu ay yakuna ad-damu jara min al-jarahi ala sabilid dafki bihaitsu lam yusib syai'an min dhahiri badanihi wa thiyabihi wa yahtamilu ay yakuna ad-dam wa fi bu'dun wa yahtamilu ay yakuna ad-dam asaba ath-thawba faqad fanaza'ahu anhu wa lam yasil ala jismihi illa qadru yasirun ma'fuun anhu wa qad sahha anna Umar shalla wa jarhuhu yamba atau yambu daman. Buktinya juga sahabat Umar dulu ketika ditusuk itu tetap saja sahabat Umar meskipun keluar darah tetap melanjutkan melakukan sholat. Demikian kalau darurat dimungkinkan. Penjelasan seperti itu ada di dalam Fathul Bari juz 1 halaman 371 di sebelah kiri di tengah sampai 374 di sebelah kanan di tengah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.